Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus selalu membanggakan kita. Karena dia bukan hanya penguasa sorga. Dia bukan hanya Imam Mahdi yang akan datang kembali. Dia bukan hanya Tuhan yang membawa jalan yang lurus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi dia juga Tuhan yang dekat dengan kita. Yang selalu menyertai kita. Yang selalu mengajar kita, mengarahkan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya percaya betul hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari pengajaran. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini kita akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana ibadah online hari ini? Ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Meskipun secara online, tetapi dapat membawa dampak yang luar biasa buat kita. Ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah ini adalah ibadah yang saya percaya pasti memberkati kita. Dan ibadah ini adalah ibadah yang interaktif. Ini bukan hanya tontonan, karena itu mari beri respons-respons yang positif. Dan kita percaya bahwa sesuatu yang baik Tuhan akan sediakan buat kita. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, ya kan? Jangan sambil mengerjakan sesuatu, ambil waktu 2 jam, 2 jam setengah atau 3 jam ini. Biarlah kita sungguh fokus pada hadirat Tuhan. Karena saya percaya betul dalam hadiratnya kita dikuatkan. Dalam hadiratnya kita dipuaskan. Dan dalam hadiratnya kita akan dibentuk menjadi segambar serupa dengan Dia. Haleluya. Dan kalau sudah ada alat musik dan bisa memainkannya, mari bersama dalam memuji memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan bersama sehingga sungguh kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya betul pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih-Nya, anugerah-Nya, pengajaran-Nya, kuasa-Nya, serta mujizat yang sempurna. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kembali hari ini kami mendapat kesempatan untuk menerima pengajaran firman-Mu. Untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kembali kami dapat bersorak-sorai meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Kami terlalu percaya di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami yang di gereja bersama dengan kami yang di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan dari sorga hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat merasakan anugerah-Mu yang luar biasa. Karena kami terlalu percaya betul jadi Kristen ada tantangan. Betul jadi Kristen ada banyak pergumulan. Betul jadi Kristen tanggung jawabnya tidak mudah. Tapi kami terlalu percaya harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Karena itu dengan sukacita kami hari ini duduk di hadirat Tuhan. Untuk menerima pengajaran, untuk memuji menyembah Tuhan. Dan untuk dikuatkan dalam terang firman-Mu. Dan kami terlalu percaya ketika kami ingin fokus pada Tuhan, maka setan, iblis, kuasa kegelapan mau coba merampas, mau coba mengganggu, dan mau coba
membuat kami tidak menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena itu hari ini dengan kuasa nama Yesus, kami tolak segala anasir-anasir kegelapan, segala iblis, setan, kuasa jahat yang mau coba mengganggu konsentrasi kami, mau mengganggu peralatan yang kami pakai, mau mengganggu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami imani hari ini, kami fokus akan ibadah ini, kami menerima kebenaran firman-Mu dan hidup kami diubahkan. Karena itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan seluruh ibadah online di rumah kami ini dalam hadirat Tuhan, dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mengarahkan kami, membimbing kami, menuntun kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Sehingga kami hanya fokus pada satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang mati dan bangkit buat kami, yang senantiasa menyertai kami, menjamin sorga buat kami, dan juga mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan waktu Tuhan hadir, maka kuasanya, mujizatnya, pengajarannya, dan hal-hal dahsyatnya akan dinyatakan bagi kita sekalian. Bersama dengan saya ada pemuji-pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang akan mengarahkan kita pada hadiratnya. Buka hati, sungguh dia luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara terkasih. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur kita, yang selalu menemani kita, yang selalu beserta dalam kita, bahkan ada di dalam kita. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan indah ini kami mau memberikan korban syukur kami, pujian kami, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah, ku rindu hadirat. Angkat kedua tanganmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Oh, ku rindu kau selalu. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Tuhan Yesus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kuduslah Tuhan, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang bertata di tempat maha tinggi. Kau kami sanjung mulia. Lebih dahsyat lagi, angkat kedua tanganmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hidup yang baru di hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan indah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Teramat baik bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan amin. Ayo kita menari buat Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Hehe. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nyatakan dengan iman-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
keluarganya kiri kanan, katakan Yesus baik. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Kita mau terima firman Tuhan pada hari ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau terus naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap firman yang Kau tabur Tuhan, Kau tabur di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Sebab dengan apa kan kami balas segala kebaikan Engkau, selain dengan ucapan syukur dan hidup yang seturut dengan kehendak Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hatimu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari saudara, dengan segenap hatimu sungguh-sungguh katakan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Sebab segala yang kami terima Tuhan, yang ku terima hanya daripada Engkau. Yesus, Jesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Mari katakan, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Yesus selalu dapat kami andalkan. Sungguh Yesus dapat kami percaya. Sungguh Yesus adalah kekuatan dan penghiburan kami. Tidak pernah sekalipun orang yang berharap kepadanya dipermalukannya. Sungguh kami puas dengan Yesus. Bahkan apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, itu Tuhan sediakan buat kami. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, meskipun kami di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti di rumah kami, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari kemenangan, hari ini hari pengajaran, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang masih berdiri silahkan duduk. Yang juga masih berlutut silahkan duduk. Saya percaya betul hari ini kembali firman-Nya akan melegakan kita. Firman-Nya akan menuntun kita. Firman-Nya akan melepaskan kita. Dan firman-Nya akan memberi terang di dalam jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Yes. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yeah. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada kembali pada pembahasan kita. 33 hal penting tentang penginjilan. Dari bulan Desember tahun lalu, kita sudah mulai pembahasan kita karena saya rindu sekali hati setiap saudara terbakar oleh Injil. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini penuh dengan hoax. Media-media sosial telah dipenuhi dengan hoax dan berita-berita yang gak penting, saudara. Dan kita anak-anak Tuhan kadang-kala broadcast. Yang bahkan kita gak tahu sumbernya dari mana, siapa penulisnya. Pokoknya menurut kita seru aja. Lalu kita broadcast. Tahukah saudara, sudah masanya kita pakai segala yang ada pada kita, any platform, termasuk media sosial kita. Kita pakai untuk kabar Injil. Karena Alkitab bilang, sebelum tiba hari yang besar itu, sebelum Yesus datang kembali. Karena kiamat bukan sekadar dunia akan hancur, tapi kiamat ketika Yesus datang kembali.
Hari-hari ini orang boleh memaki Yesus, orang boleh menertawakan iman Kristen, orang boleh bilang, wah Alkitabnya orang Kristen sudah dirubah, wah Allahnya orang Kristen begini. Tetapi saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus adalah jalan yang lurus dan Yesus yang akan datang sebagai Imam Mahdi yang mengadili dunia ini. Dan pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus datang kembali, dia datang dari mana? Dari bawah tanah? Dari neraka, dari mana? Kalau Yesus datang kembali berarti jelas Yesus datang dari sorga. Tidak ada yang perlu mendoakan Yesus lagi. Kenapa dia tidak perlu didoakan? Karena dia bangkit, naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Simple. Karena itu penghinaan terhadap kekristenan makin menjadi-jadi. Tetapi itu tidak menggoyahkan iman kami. Saudara boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada data sama sekali tentang Alkitab dipalsukan. Dan tidak ada logika sama sekali. Allahnya orang Kristen 3. Itu pernyataan-pernyataan sampah. Karena kita percaya bahwa dia Allah yang tunggal. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Roh-Nya ada di tengah-tengah kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Tapi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Very simple. Itu sebabnya. Apapun tekanannya, apapun ancamannya, pekabaran Injil harus menyala di hati setiap kita. Amin. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat. Sudah kan saya udah bilang tadi, ibadah ini ibadah interaktif. Kita harus memberi reaksi, bukan cuma bauni-bauni kata orang Manado bilang, bukan cuma nonton-nonton saja. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ketik di live chat saudara, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Ayo, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Sama-sama bilang saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Yes, haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-27. Berarti hanya tinggal 5 minggu ke depan, pastikan saudara ikuti semuanya. Dan kasih waktu buat saya sekitar 2-3 bulan. Setelah itu saya akan launching bukunya. Dan saya pikir ini salah satu buku yang sangat penting di abad ini, saudara-saudara. Di akhir zaman ini. Dan saya harapkan setiap orang Kristen minimal di keluarganya ada satu. Karena penginjilan adalah tugas setiap kita. Tapi kasih waktu saya setelah 5 minggu ke depan saya selesaikan pembahasan ini. Kasih waktu saya 2-3 bulan kemudian untuk saya selesaikan penulisannya. Karena bahasa lisan dengan bahasa tulisan beda jauh, saudara. Saya harus persiapkan bukunya sehingga setiap saudara punya pegangannya, saudara. Sehingga setiap kita terbakar selalu untuk pekabaran Injil. Haleluya. Dan hari ini kita masuk pada bagian ke-27. Dan bagian ke-27 kita sedang membahas gagal bukan akhir. Ada banyak orang ketika dia menginjil, lalu dia merasa gagal, dan itu menjadi intimidasi iblis. Atau sementara dia menyadari bahwa dia harus mengabarkan Injil, lalu dia gagal dalam hidupnya, dia merasa this is it. Jadi di sini kita akan bahas 2 hal. Yang pertama gagal dalam pemberitaan Injil sebagai seorang penginjil. Dan yang kedua, gagal dalam kehidupan sebagai seorang penginjil atau seorang yang mencintai Kristus, sebagai murid Kristus. Nah, hari ini beritanya tetap sama. Gagal bukan akhir. Yang setuju kembali ketik di live chat saudara, gagal bukan akhir. Kita mau deklarasikan. Kita gak mau jadi orang-orang yang cengeng. Kita gak mau bermental cendol, saudara. Cendol kan lemes gampang hancurnya. Tapi kita harus bermental baja, gagal bukan akhir. Karena Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, klik. Nah, kita belajar dari seorang yang banyak mengalami kegagalan, itu Ayub. Ayub bilang begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Mau ada badai bagaimanapun, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dia bisa dihantam badai, dia bisa dihantam angin ribut, dia bisa dihantam berbagai tekanan. Tapi meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang-orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan, peperangan keluarga Saul dan Daud berlarut-larut. Keluarga Saul makin lama makin lemah. Tapi keluarga Daud makin lama makin
kuat. Haleluya. Sama persis seperti Ayub ini. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayat 10. Tetapi kamu sekalian silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ayat 12. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Ya kan? Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berengga, ibuku dan saudara perempuanku. Ayat 15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Lihat saudaraku. Awalnya ada begitu semangat dalam diri Ayub. Tapi kemudian tekanan demi tekanan. Yang membuat dia seperti kehilangan pegangan. Dan itu yang iblis mau. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu sudah mulai dengan roh. Jangan kamu mengakhiri dalam daging. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bayangkan. Elia ditekan oleh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total jenderal 850 paranormal menghadapi Elia. Elia tidak gentar. Elia tidak takut. Elia menyatakan kemuliaan Allah dan kuasa Tuhan turun dahsyat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi melihat kemenangan yang besar, melihat berkat yang besar, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Isabel kirim hanya seorang suruhan untuk membuat intimidasi. Inilah liciknya iblis. Iblis selalu mau membuat intimidasi. Siapa Isabel? Betul, Isabel adalah istri Ahab, istri raja, seorang ratu. Tapi jangan salah, kuasa yang dia miliki yang didapat dari 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera sudah dikalahkan. Tetapi sekarang persoalannya bukan tekanannya, tetapi apa? Pikiran. Ada banyak orang sebetulnya bukan gagal, tapi merasa gagal. Disitulah permainan liciknya iblis. Elia sebetulnya sedang dalam puncak kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang melakukan perkara besar. Dan dia gak usah khawatir sedikit pun dengan seorang suruhan yang cuma datang dengan ancaman-ancaman kosong. Karena sebetulnya Isabel sudah ketakutan karena yang punya kuasa 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera sudah dipotong, sudah dikalahkan. Tapi sekali lagi, be careful with power of your mind. Hati-hati dengan kuasa dalam pikiran. Garbage in, garbage out. Kalau yang saudara masukin garbage, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, garbage juga akan out. Lihat selanjutnya ayat ketiga. Maka takutlah, lu kenapa Elia harus takut? Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Loh, awalnya dia tidak takut dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia bilang, kita buktikan Allah mana yang hebat. Dia tantang, dia gak takut nyawanya. Tapi sekarang seorang suruhan biasa. The power of your mind, be very careful. Kadang-kadang bukan masalahmu yang berat. Tapi otakmu yang terlalu liar. Otakmu yang terlalu negatif. Dikatakan apa? Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah akhirnya dia menyendiri. Dia gak mau dengar siapa-siapa lagi. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang gagal. Tapi ada orang yang sebetulnya hanya merasa gagal. Coba lihat selanjutnya apa yang Ayub ngomong.
Ayub 42 ayat 2. Ayub memang melewati tekanan yang berat. Segala sesuatunya hilang dalam hidupnya. Tapi coba lihat ayat yang kedua. Ini belum dipulihkan loh. Selanjutnya baru dipulihkan. Setelah dia punya iman ini ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lewat imannya ini Tuhan memulihkan segala-galanya. Bos, Ayub sedang gagal. Ayub sedang kehilangan segala-galanya. Tapi deklarasinya jelas. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sayanya bisa gagal. Rencana saya bisa gagal. Apa yang saya cita-citakan bisa gagal. Apa yang saya mimpikan bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat saya akan selalu luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Loh, buat apa? Apa yang saya cita-citakan berhasil kalau apa yang Tuhan rencanakan gagal dalam hidup saya? Karena yang saya cita-citakan menurut saya mungkin yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan rencanakan buat saya pasti yang paling luar biasa. Haleluya, yeah. Yeah, klik. Saya catat di sini. Buat orang percaya, buat murid Kristus, buat orang yang terbakar untuk mengabarkan Injil. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun satu, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. Jadi jangan lihat kegagalan sebagai ancaman yang akan menghancurkan. Karena Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tetapi gagalnya kita justru menjadi sebuah pelajaran yang mendewasakan kita. Adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, para pengusaha, kaum politisi, para pejabat, siapapun saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kegagalan, izinkan saya menjelaskan buat saudara, kegagalan bukan akhir. Tetapi belajarlah di balik kegagalanmu. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang akan mendewasakanmu. Orang-orang hebat, orang-orang sukses bukan tidak pernah gagal. Intinya dia tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti menyerah. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Tidak pernah lari dari situasi. Tapi tetap belajar untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari. Buat orang percaya. Buat orang yang merasakan anugerah Tuhan. Buat murid Kristus. Buat seorang yang terbakar untuk kabar Injil. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah bagian dari dinamika kehidupan yang normal. Iya kan? Dinamika hidup ini. Ada masa-masa yang indah. Tapi ada masa-masa yang mencekam. Tetapi satu yang kita tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan berpikiran hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya sudah pelajari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Belum pernah saya baca hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang saya baca dalam Alkitab. Allah menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya. Artinya, kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi bagian-bagian yang tidak menyenangkan. Itu bukan berarti engkau sedang turun. Allah sedang persiapkan kau lebih naik lagi dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Belajar punya iman yang benar. Bukan hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Mudah-mudahan kalau kita di bawah akan ke atas. Nanti kalau kita di atas, hati-hati bentar lagi mau ke bawah. Lama-lama kepukul di otak lu. Tetapi kita tahu. Kita lagi enak-enak sekolah SD, pasti ada ujiannya. Supaya kita bisa naik SMP. Di tengah-tengah SMP tanggung jawabnya lebih berat. Nanti ada ujiannya lagi. Supaya kita naik SMA. SMA tanggung jawabnya lebih berat lagi. Tugas-tugasnya lebih berat lagi. Dan nanti puncaknya ada ujian lagi. Untuk naik university. Wah, lebih sukar lagi, lebih rumit lagi. Lebih unik lagi. Tiba-tiba ada ujiannya lagi. Dan terus. Setiap kali tanggung jawab lebih berat. Ada ujian lebih besar. Ada berkat lebih banyak yang Tuhan sediakan. Haleluya. Ketiga. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang.
Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi dari kehidupan kita. Iya kan? Akan menentukan determinasi diri dan kehidupan kita. Artinya gini. Kegagalan adalah bagian yang pasti yang harus dilewati setiap orang. Tapi kegagalan tidak seharusnya membunuh kita. Kecuali kita bersikap seperti Elia yang minta mati. Sehingga persoalan kegagalan bukan kegagalan itu sendiri. Persoalan kegagalan adalah reaksi kita. Kitanya tetap tenang gak? Kitanya tetap beriman gak? Kitanya tetap berpikir positif gak? Kitanya tetap merancangkan hal-hal di depan gak? Jangan kalau kita gagal, aduh mati dah, aduh hancur dah, aduh. Jangan. Tetap tenang. Tetap beriman. Tetap bereaksi dan berpikir positif. Dan tetap merencanakan hal-hal ke depan yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang saya bilang, determinasi diri dan kehidupan. Selanjutnya, buat orang percaya, buat anak-anak Tuhan Yesus. Buat mereka yang terbakar oleh Injil Kristus, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Karena kita tahu tugas kita di dunia belum selesai. Kegagalan adalah bagian yang normal dalam kehidupan. Ingat, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. 2, kegagalan adalah bagian normal dari dinamika kehidupan. Dan yang ketiga, kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang. Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi diri dan kehidupan. Dan yang keempat, buat orang percaya kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan hanyalah bukti sederhana dalam kehidupan bahwa manusia terbatas. Jadi kalau kita gagal, kita jangan nyalahin siapa-siapa. Tapi waktu kita gagal, kita hanya sadar dan berkata, Tuhan, saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh sok jago, saya nggak boleh sok pintar, saya nggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Karena pada dasarnya saya terbatas. Tetapi saya yang terbatas ini akan berseru kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan yang tidak terbatas akan mengangkat saya keluar. Dan saya dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya, yeah. Selanjutnya, saya tadi sudah singgung, kegagalan sebenarnya terbagi 2. Yang pertama, memang kita sedang menghadapi kegagalan, tapi gak ada yang kita perlu khawatirkan. Karena di balik air mata selalu ada sorak-sorai. Di balik lembah kekelaman selalu ada puncak-puncak kemuliaan. Tapi yang kedua, merasa gagal. Nah, merasa gagal, ini membutuhkan kesadaran kita. Untuk kita kendalikan pikiran-pikiran yang sebetulnya setan mau menjajah kita. Tentukan hari ini. Ketika sudah menerima firman hari ini. Engkau sedang gagalkah? Engkau harus tetap beriman. Atau kau sedang merasa gagalkah? Patahkan segala intimidasi iblis. Dan percaya aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Elia sedang ada di puncak luar biasa kemuliaan Tuhan. Dia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Itu saatnya dia ucapkan syukur, dia bersorak. Tapi serangan iblis bisa datang kapan saja. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya tidak boleh bodoh. Saya anak Allah. Saya pemenang dalam Kristus. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. I love you. Saya mengasihi setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya tidak mau izinkan segala roh intimidasi itu mengalahkan engkau. Hari ini bilang, tidak. Aku anak Tuhan Yesus. Aku bangkit. Dan aku orang-orang yang berbahagia karena anugerahnya. Haleluya. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Keduanya. Baik kegagalan atau merasa gagal. Bisa diatasi di dalam Kristus dan harus diatasi. Dengan iman dan keyakinan akan janji-janji Tuhan. Klik. Ingat ya. Jadi bukan berarti otomatis akan gone by the wind. Gak bisa. Harus kita atasi. Dan bisa kita atasi. Dalam terang anugerahnya. Karena jelas panggilan Yesus buat kita. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Orang yang gagal adalah bagian dari orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ataupun orang-orang yang merasa gagal. Nah, saya coba simpulkan. Ada beberapa hal tentang kegagalan. Yang pertama, kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya.
Jadi kalau gagal gak usah nyalahin diri, saya ini bodoh. Aduh kok saya sampai bisa begini, aduh kok begini. Santai bro. Gak usah nyalahin mertua, gak usah nyalahin istri, gak usah nyalahin keadaan. Senyum aja. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapi kegagalan. Makanya saya punya kalimat jelas. Setiap orang bisa menghadapi kegagalan. Tapi hanya orang yang berjiwa pahlawan yang akan tetap tersenyum di tengah kegagalan. Karena dia tahu hari depannya dahsyat. Tuhan sudah sediakan. Amin. Mau jadi pahlawan atau mau jadi pecundang? Pecundang akan berkata, ini gara-gara suamiku. Ini gara-gara temanku yang bacotnya gak karu-karuan. Ini gara-gara kelompok di media sosial yang membuli aku, menghina aku, menjelek-jelekan aku. Saudaraku, orang mau bully, saudara mau hina, saudara biarin aja. Hidupmu gak akan terhina hanya karena dibully. Hidupmu gak akan jatuh hanya karena dijatuhkan. Hidup kita ditentukan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Kita belajar beberapa tentang kegagalan. Kegagalan, perhatikan baik ya, ini penting sekali. Bisa terjadi karena dosa, namun bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi gak setiap kegagalan pasti karena dosa. Orang-orang radikal, biasanya kalau dengar kegagalan, lu periksa diri lu, ada hukuman Tuhan tuh, makanya bertobat. Loh, saya tidak sangkal loh. Ada orang yang gagal karena dosa. Dan kalau engkau gagal karena dosa, gak ada jalan lain, bertobat. Lu mau buat apapun gak akan nolong, harus bertobat. Karena Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu itu segala dosamu. Tapi ketika engkau sudah periksa diri sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Dan engkau tidak menjumpai dosa. Berarti itu bagian dari ujian kehidupan yang harus kau jalani. Hadapi dengan iman. Aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau itu karena dosa minta ampun. Itulah indahnya hidup Kristen. Hidup Kristen mendapat anugerah luar biasa. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Alkitab jamin apa? Walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Hidup Kristen bukan berarti harus reinkarnasi dulu. Saya lahir sebagai manusia. Lalu hidup saya gak benar. Kemudian saya lahir jadi monyet. Lalu saya gak benar. Lalu saya jadi tikus. Lalu saya jadi tikus yang baik. Lalu kembali jadi monyet. Saya jadi monyet yang baik. Kembali jadi manusia. Saya jadi manusia yang baik. Lalu saya jadi manusia yang terhormat. Masih jadi baik lagi. Wah, saya jadi manusia yang sangat terhormat. Masih baik lagi. Putih hidup saya. Baru saya boleh masuk surga. No. Walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Asal kita mau mengaku dosa kita. Kita mau bertobat hancur hati. Makanya Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Jadi ingat ya. 1. Kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. 2. Kegagalan bisa terjadi karena dosa. Bisa juga terjadi bukan karena dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan. Namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan. Jangan pernah bilang, ya mungkin Tuhan memang berkehendak untuk pukul saya, untuk hajar saya. Ada banyak orang kan kalau doanya ngeri. Tuhan saya disakiti, Tuhan pukul dia, Tuhan hajar. Emangnya Tuhan itu tukang pukul lu? Macem-macem aja. Tuhan saya bukan Tuhan yang tukang pukul, tukang hajar, tukang sikat. Tapi Tuhan saya buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu, berarti Tuhan saya Tuhan yang baik. Tuhan saya penuh kasih. Tuhan saya penuh rahmat. Sehingga kegagalan bukan kehendak Tuhan. Tapi seringkali diizinkan Tuhan. Supaya kita sadar. Diizinkan Tuhan supaya kita berbalik. Diizinkan Tuhan supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Diizinkan Tuhan supaya saya meninggalkan dosa dan hidup dalam anugerahnya yang sempurna. Supaya saya sadar bahwa apa yang saya lihat bisa menipu. Tapi apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup saya akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi ingat ya, kegagalan bukan kehendak Tuhan. Tapi bisa diizinkan Tuhan untuk sebuah maksud yang membangun baik
dan menguatkan saya. Selanjutnya, berapa tentang kegagalan? Satu, kegagalan itu biasa, setiap orang bisa saja menghadapinya. Dua, kegagalan bisa terjadi karena dosa, bisa juga terjadi bukan karena dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Dan yang keempat, kegagalan adalah saat untuk introspeksi dan belajar. Sekali lagi, kegagalan bukan saatnya lari. Sorry untuk bilang itu kampungan banget. Itu kampungan banget, saudara. Itu norak banget gitu. Kalau gagal, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, tinggalkan pelayanan. Sorry untuk bilangnya, bahasa Inggrisnya bilang villagesan. Kampungan, saudara, ya kan? Kampungan itu bukan berarti saya berasal dari kampung, bukan. Kampungan itu berarti sebuah sindiran sarkas yang menjelaskan kita nggak berpendidikan, kita nggak berintegritas dalam hidup, kita nggak berkualitas dalam kehidupan. Kita hanya mau seenaknya dan semaunya. Itulah arti dari kata kampungan. Loh, kalau engkau ada masalah dengan istri, lalu akhirnya curhat ke perempuan lain, itu kan namanya kampungan. Iya kan? Engkau lagi stres sama orang tuamu. Tiba-tiba engkau minum mabuk, kau judi, kau vaping. Iya kan? Engkau mencari pelarian dengan seks bebas. Karena engkau sakit hati ayahmu pacaran dengan anak muda. Lalu engkau berkata, kalau ayah bisa pacaran sama anak seusia saya juga bisa pacaran sama bapak seusia ayah saya. Kampungan, saudara. Pelarian hanya mendatangkan kesengsaraan. Kegagalan bukan saatnya kita lari. Kegagalan juga bukan saatnya kita stres. Karena stres gak akan nolong kita. Makin kau stres, makin kegagalan itu menekan jiwamu. Kegagalan juga bukan saatnya kita nyalahin orang. Ini gara-gara mama saya nih. Suka membanding-bandingkan saya dengan Cici. Ini gara-gara ayah saya ini kasar. Ini gara-gara mantan saya nih. Yang menghina saya, merendahkan saya. Menyebarkan segala yang buruk tentang saya. Saudara-ku yang kasih dalam Tuhan. Jatuh atau bangunnya kita tergantung dua hal. Satu, mental kita. Dua, berkat Tuhan. Selama kita punya mental seorang pahlawan, apapun yang terjadi. Dan tetap bersandar pada Tuhan. Maka ini berlaku firman Tuhan. Tidak pernah orang benar dipermalukan Tuhan. Haleluya. Jadi jelas ya. Ada 4 hal penting tentang kegagalan. 1. Kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. Kalau kebetulan sedang menimpa engkau, bangkit. Miliki mental seorang pahlawan. Yang kedua. Kegagalan bisa terjadi karena dosa. Tapi bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi gak selamanya harus dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan, namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kedewasaan iman kita. Dan yang keempat, ingatlah, kegagalan adalah saat untuk introspeksi diri dan belajar. Bukan saatnya untuk melarikan diri. Bukan saatnya untuk stres. Bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan, tapi belajar. Apa maksud Tuhan di balik ini? Oh ya, berarti saya harus belajar mengerti tentang manusia. Saya harus belajar mengerti tentang iman. Saya harus belajar mengerti tentang penyerahan kepada Tuhan. Sehingga orang yang keluar dari kegagalan akan menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh bagi kerajaan Allah. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa sikap yang salah dalam kegagalan? Saya jumpai ada beberapa sikap yang salah dalam kegagalan. Yang pertama, sikap yang salah pertama dalam kegagalan yaitu marah, kecewa, dan putus asa. Makin kita marah, makin kita kecewa, makin kita putus asa, itu akan makin menekan jiwa kita. Tapi sebaliknya kalau kita bersyukur, kita berserah, kita beriman, kita belajar, kita berintrospeksi diri, malah hal-hal positif akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, sikap yang salah dalam kegagalan itu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Terus kalau kita menyalahkan semua, terus kitanya bebas, kan enggak, ya kan? Tetapi kalau kita justru bangkit, kita justru beriman, kita yakini sesuatu yang lebih baik Tuhan sediakan, itu yang memberi semangat dahsyat buat kita. Yang ketiga, sikap yang salah dalam kegagalan, yaitu trauma, kehilangan iman setelah lari dari panggilan seperti yang dialami oleh Elia. Dan yang terjadi adalah dia mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidupnya. Tapi sementara kalau dia tetap beriman, kalau dia tetap yakin akan anugerah Tuhan, dia tetap yakin dengan pertolongan Tuhan seperti Daud waktu menghadapi Goliat. Goliat memaki Daud. Daud bisa saja merasa gagal. Daud bisa saja merasa wah waktunya selesai. Tapi Daud memilih untuk tetap beriman dan percaya sambil berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan embing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Yeah. Selanjutnya, sikap yang salah dalam kegagalan, menangisi kegagalan.
dan tinggal dalam kegagalan. Folks, bukan kegagalanmu terlalu parah, tapi responsmu yang salah yang mengakibatkan situasinya menjadi runyam. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta ini bisa hanya menghakimi. Pendetanya ini hanya bisa mengkhotbahkan saya. Saya memang sedang gagal, terus mau apa? Jawaban saya cuma sederhana. Setiap orang juga pasti pernah mengalami kegagalan. Saya pernah ada di your shoes. Saya pernah ada di your chair. Saya pernah tahu apa artinya kegagalan. Saya pernah tahu apa artinya mimpi tidak tercapai. Saya pernah tahu apa artinya doa dan tidak terjawab. Tapi ini yang saya tahu. Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Allahku tidak pernah gagal. Allahku menyediakan yang terbaik bagiku. Aku tetap beriman. Aku tetap percaya meskipun air mata mengalir. Tetapi aku hanya berharap kepada Tuhan dan percaya. Ada waktu untuk berjuang. Ada waktunya untuk bersorak-sorai. Karena kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Sikap yang salah, kegagalan yang kelima. Yaitu mengutuk dan membenci diri sendiri. Ada masa-masanya Ayub mengutuk dan membenci diri sendiri. Itu yang mendatangkan tekanan. Iblis senang. Kalau kita gagal lalu mengutuk diri sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan kita. Engkau berharga di mataku. Makanya Daud dalam kesulitan bagaimanapun berkata. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Musa menaikkan doa di Mazmur 90 dan berkata, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Menyalahkan diri sendiri. Mengutuk diri sendiri. Menyalahkan orang dan keadaan. Hanya membuat situasinya lebih runyam. Tetapi beriman tentang rencana Tuhan yang indah. Itu akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Selanjutnya klik saya pelajari. Mengapa kita gagal dalam penginjilan? Tadi kita bicara tentang kegagalan dalam kehidupan seorang penginjil. Seorang yang mengasihi Tuhan. Karena bukan berarti seorang yang mengasihi Tuhan hidupnya selalu mulus. Enggak juga kali. Tapi dia selalu beriman. Itu yang penting. Sekarang kita kadang-kala baru mau mulai menginjil nih. Kita baru mau mulai menceritakan Yesus kepada orang lain. Lalu kita gagal. Langsung reaksi kita, oh saya gak terpanggil. Buktinya 5 kali saya bercerita. 5-5-nya kecewa, 5-5-nya gak ada yang kemudian datang pada Tuhan. Kita merasa saya gak dapat panggilan. Kita gak dipanggil Tuhan untuk sukses kata Alkitab. Tapi kita dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada setiap makhluk. Karena seorang bisa bertobat bukan karena kita. Seorang bisa bertobat karena Roh Kudus jamah hatinya. Saya harap ini semua sudah sepakat dan mengerti. Klik. Mengapa kita gagal dalam penginjilan? Yang pertama karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab sudah bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam penginjilan yang perlu ada adalah kasih. Dalam penginjilan yang perlu ada adalah semangat mencintai Tuhan. Dalam penginjilan yang perlu ada adalah ketaatan akan janji Tuhan. Pokoknya saya lakukan bagian saya, selebihnya Tuhan yang bela. Tapi kalau kita udah mulai pakai strategi, kita udah mulai pakai metode, kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab berkata, manusia berusaha, Tuhan menertawakannya dari sorga. Yang kedua, mengapa kita gagal dalam penginjilan? Karena kita cenderung memaksa. Hari-hari ini saya lihat, ada banyak orang dalam penginjilannya menghina agama lain, menyerang. Lalu kita yang mengabarkan Injil dengan cara Alkitab dianggap pengecut, dianggap penjilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita pakai metode Kristus. Kristus tidak pernah menghina siapapun. Bahkan Alkitab bilang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ada banyak orang sekarang mensalahartikan kata berani. Dia pikir kalau menghina, menyerang, memaki, itu berani. Itu bukan berani. Sorry untuk bilang, buat saya itu liar dan kerasukan setan. Orang hari-hari menghina pemerintah.
Orang hari-hari menghina orang, memaki orang, menjelekkan agama-agama lain, lalu dengan bangga berkata, saya berani dan tidak takut. Sorry bos, itu bukan berani, itu kerasukan setan. Itu yang menghancurkan kekristenan. Kenapa? Karena caramu memuakkan orang. Kita tidak dipanggil untuk itu. Alkitab ajarkan kita, siap sedialah dalam mempertanggungjawabkan imanmu. Dengan lemah lembut dan penuh kasih. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, Allah menghendaki supaya segala sesuatu teratur dan tidak terjadi kekacauan. Saya berdoa buat mereka-mereka yang baru masuk Kristen. Yang mungkin hari-hari ini disebut sebagai murtadin. Sebagai seorang hamba Tuhan yang lahir sebagai orang Kristen. Dan ada di pelayanan ketika saya berusia 17-18 tahun. Sepanjang hidup pelayanan saya adalah seorang penginjil. Izinkan saya sebagai seorang yang terjun lebih lama dalam dunia penginjilan mengingatkan kawan-kawanku. Yang baru jadi Kristen dan menyebut diri dan disebut sebagai murtadin. Engkau punya semangat mengabarkan Injil baik. Tapi pakai cara-cara Alkitab. Bukan pakai cara-cara yang kau belajar dari agamamu atau imanmu atau kebiasaanmu yang lama. Karena anggur yang baru tidak bisa memakai kirbat yang lama. Anggur yang baru harus memakai kirbat yang baru. Sorry untuk bilang. Saya bangga lihat semangat penginjilan. Dari rekan-rekanku. Tapi pada saat yang bersamaan saya harus kabarkan Injil firman Tuhan. Bahwa semangat tanpa pengetahuan pun sia-sia. Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Engkau mengabarkan Injil harus pakai cara Injil. Engkau tidak bisa mengabarkan Injil dengan cara-cara masa lalumu itu. Yang menghina, yang menjatuhkan, yang menyerang. Lalu dengan gaya membalas. Kalau memang kau mau jalankan, ya terserah. Tapi itu bukan cara Alkitab. Kenapa banyak orang gagal? Bahkan menciptakan begitu banyak kesusahan, kekacauan. Silahkan, saudara mau bilang saya penjilat silahkan. Saudara mau bilang saya pengecut silahkan. Tapi saya berdiri pada kebenaran. Dan saya sampaikan apa yang saya mengerti dalam terang firman Tuhan. Karena cukup banyak kekacauan dalam dunia kekristenan. Karena orang yang baru bertobat. Tidak mau dididik. Tidak mau dilatih. Tidak mau diajarkan cara-cara Alkitabiah. Semangat penginjilan yang luar biasa. Tapi sorry bilang ini. Caranya masih cara-cara kampungan. Caranya masih cara-cara liar. Silahkan saudara mau marah sama saya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang bergerak dalam dunia penginjilan. Saya harus bilang, kawan, engkau harus banyak belajar. Minta maaf. Salah satu persoalan di bangsa ini adalah mereka yang mu'alaf. Lalu kemudian langsung jadi pemimpin. Padahal dalam dunia kekristenan juga yang dikatakan banyak yang ngaco, saudara-saudara. Yang dikatakan juga banyak provokasi. Kenapa? Karena hanya mau cari sensasi. Ketika agama dan sensasi dipenuhi dengan provokasi, aduh. Yang terjadi adalah kekacauan. Saya berdoa. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Supaya Indonesia dapat dipulihkan Tuhan. Saya percaya berdakwah, mengabarkan Injil itu hal biasa. Karena kita mau memberitahu sesuatu yang benar menurut pandangan kita. Tapi memaksa, mengintimidasi. Itu cara-cara liar yang kampungan. Cara-cara orang tak berpendidikan. Sorry untuk ngomong itu. Tapi izinkan saya berdoa, mari kita menghargai bangsa negara kita. Kita jaga keutuhan bangsa negara kita. Tapi sebagai orang percaya, kita masing-masing menyampaikan kebenaran. Dan Alkitab saya ajarkan. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selanjutnya,
Mengapa kita gagal dalam penginjilan? 1, kita terlalu mengandalkan kekuatan diri. 2, kita cenderung memaksa. Kita pakai cara-cara liar yang duniawi. 3, kita memang memberitakan Injil. Namun tidak menunjukkan kualitas kehidupan sebagai hamba Tuhan. Ini yang paling penting. Alkitab bilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Alkitab bilang apa? Kamulah terang dunia. Alkitab bilang supaya orang lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi kitanya sendiri harus hidup dalam Injil. Baru kita layak, otomatis menampilkan terang Kristus bagi dunia ini. Selanjutnya, mengapa kita gagal dalam penginjilan? Karena kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Ada banyak orang selalu pikir, oh saya harus sempurna dulu. Loh saudaraku, saya nggak bilang kita harus sempurna dulu. Tapi minimal kita jadi pelaku firman dulu. Masa ada kekurangan di sana sini, kita terus berjuang. Tapi kita nggak bisa ekspektasi yang terlalu tinggi. Oh dia harus begini, harus begini. No, kita kabarkan Injil. Kita jadi saksi Tuhan. Selebihnya kita biarkan kesempatan untuk Roh Kudus yang bekerja. Karena penginjilan, Alkitab bilang apa? Minta kepada penuainya. Yang empunya tuaian. Alkitab bilang ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai. Tapi pekerja sedikit. Tugas kita hanya bekerja, tugas kita hanya menyampaikan. Tapi yang empunya penuai itu. Dia akan bekerja di dalam kita. Klik. Selanjutnya, ketika kita gagal dalam penginjilan, apa yang harus kita buat? Berhenti, stop, dan merasa, oh ini bukan panggilan saya. Yang pertama, tetap bersyukur dan belajar. Ingat, failure isn't final. Kegagalan bukan akhir. Tetapi kegagalan saat itu kita merendahkan diri. Untuk tetap bersyukur. Tuhan, ajar aku lebih lagi dalam hadirat-Mu. Yang selanjutnya, ketika kita gagal dalam penginjilan, berdoa dan minta hikmat Tuhan. Mungkin selama ini aku terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin cara-caraku salah. Mungkin cara-caraku memaksa, cara-caraku duniawi. Mungkin aku tidak tuntunan pada Roh Kudus. Yang ketiga, ketika kita gagal dalam penginjilan, tetap bangkit dan bersemangat. Berjuang lagi. Belajar berjuang lagi. Karena selalu saya bilang, kalau kita nggak belajar, kita tetap mengerjakan hal yang sama, maka kita akan selalu mendapat hasil yang sama. Dengan mengerjakan yang sama, kita selalu akan mendapat hasil yang sama. Kalau kita gagal dan nggak mau belajar, kita gagal dan nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita gagal dan kemudian nggak mau berdiskusi dengan mentor-mentor rohani, maka kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dan selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ketika kita gagal dalam penginjilan, tetap beritakan Injil. Karena untuk itu kita dipanggil. Saudaraku, Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Berarti pekabaran Injil bukan sekadar tugas, tapi harus kehidupan yang nyata dalam keseharian kita. Mungkin hari-hari ini kau sedang gagal dalam kehidupan. Tetap beritakan Injil. Mungkin kau sedang merasa gagal. Karena kau berkata, saya coba memberitakan Injil. Tapi saya nggak lihat ada perubahan dalam orang di sekitar saya. Yang paling penting adalah hidupmu menjadi terang Kristus. Yang paling penting adalah hidupmu tetap berjalan dalam kebenaran. Yang paling penting adalah engkau tetap melangkah dengan iman. Engkau mengalirkan kasih, engkau mengalirkan damai, engkau mengalirkan berita Injil. Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesusku bangga padamu. Haleluya. Haleluya. Yesusku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesusku
Haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Pertama-tama saya mau berdoa. Kalau saudara hari-hari ini sedang merasa seperti gagal, padahal sebetulnya begitu banyak berkat Tuhan dalam hidupmu, engkau hanya kurang bersyukur. Pikiranmu terlalu negatif. Lalu engkau pikir, iya benar juga ya, begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Hanya karena apa yang aku harapkan tidak terjadi. Lalu aku sedang merasa gagal, taruh tangan kananmu di dada. Yang kedua, hari ini saya juga mau berdoa. Buat setiap saudara yang sedang menghadapi kegagalan. Dan engkau sedang berhadapan pada situasi yang serba salah. Ingat, bukan kegagalan yang menghancurkan orang. Tapi reaksi yang keliru yang mengakibatkan orang hancur di tengah kegagalannya. Kita masih punya Tuhan kok. Setiap orang pasti pernah mengalami fase kehidupan yang kau lalui. Tapi dengan tetap beriman, dengan tetap bersemangat, dengan tetap memandang Tuhan, dengan tetap tenang menghadapi segalanya. Maka ada anugerah Tuhan yang luar biasa akan mengangkat engkau keluar dari kegagalan ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin engkau merasa gagal dalam pelayanan. Engkau merasa gagal dalam pemberitaan Injil. Engkau merasa Tuhan gak bisa pakai aku. Lalu hari ini sudah dengar firman Tuhan. Engkau berkata, aku gak boleh pakai cara-cara duniawi. Aku gak boleh memaksakan kehendak. Aku gak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Aku butuh bimbingan tuntunan Roh Kudus. Aku mau lewat hidupku, aku bawa damai. Lewat hidupku aku memancarkan kasih. Lewat hidupku aku membawa terang. Lewat hidupku damai sejahtera Kristus boleh dirasakan banyak orang. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, dari rumah Tuhan ini, hamba berdoa buat setiap jemaat di rumahnya masing-masing. Yang sedang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin merasa gagal atau karena sedang menghadapi kegagalan. Atau merasa gak layak untuk melayani. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Hari ini kami berkata dengan iman. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalaupun kami hanya gagal, kami tetap percaya jalan-Mu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami harus bangkit. Kami harus beriman. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami mengerti kegagalan bukan kehendak Tuhan. Mungkin diizinkan Tuhan. Tetapi di balik kegagalan ini ada kemuliaan Tuhan yang sedang Tuhan mau nyatakan. Ajar kami tetap bersandar pada Tuhan. Ajar kami tetap rendah hati. Ajar kami mau mengkoreksi diri kalau kegagalan ini karena dosa. Ampuni dosa kami. Kami bertobat. Tapi kalau kegagalan ini bukan karena dosa, kuatkan kami untuk tetap menghadapinya dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku, failure isn't final. Even failure in ministry is not final. Meskipun kegagalan dalam penginjilan, dalam pelayanan itu bukan akhir. Belajar lagi. Minta Roh Kudus kuatkan. Dan kau akan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mulai imani janji Tuhan ya dan amin. Bapa, janjimu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Yesus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala virus bebas dalam nama Yesus. Bakteri bebas dalam nama Yesus. Kuman bebas dalam nama Yesus. Infeksi, serangan-serangan kutuk kuasa kegelapan bebas dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami supaya sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di masa muda mereka boleh berhasil.
Keluarga-keluarga boleh diberkati sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh lebih dari Yesus. Jangan bimbang, karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, tidak lupa kami berdoa bangsa negara kami Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, wali kota, bupati, gubernur, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD, KPK, BPK, BNPT, BNPB, pengacara, jaksa, pengadilan, hakim, panitera, MA. Tuhan, belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Pemimpin lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Tuhan, anugerah-Mu ada pada pemimpin kami. Roma 13 ayat 1-2 mengajar kepada kami untuk menghormati, untuk mentaati dan mendoakan pemimpin kami. Karena itu, belas kasihan Tuhan atas pemimpin kami di Indonesia. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Segala roh rakus, roh serakah, roh korupsi, bahkan dukun, paranormal, roh-roh penasihat spiritual, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bawa pemimpin kami dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan persatuan dan kesatuan, sehingga hal-hal baik boleh terus terjadi di bangsa kami. Tidak lupa kami berdoa juga buat politisi-politisi yang berniat busuk, yang sedang bermain dengan politik balas membalas, politik kebencian dan kedendaman, politik-politik untuk mengadu domba satu sama lainnya. Roh-roh divide et impera, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga, Undang-Undang Dasar 45 tetap jaya. Kami berdoa tetap NKRI dan Pancasila tetap kuat di bangsa ini dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari faham-faham radikal, baik dari Kristen maupun yang non-Kristen. Biar kami tetap tunduk pada aturan damai sejahtera yang Kristus sediakan dimanapun kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami imani Indonesia ekonominya baik, politiknya baik, hasil tambang, hasil bumi, hasil hutannya baik, turismenya baik, pendidikannya baik, keamanannya baik, udaranya baik, airnya baik, lautnya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mafia-mafia yang hanya mencari keuntungan di bangsa ini singkirkan dari pusat kekuasaan, sehingga Indonesia bisa tetap jaya. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini ada wacana pemilu. Baik mereka-mereka yang mendukung supaya penundaan pemilu, sehingga pada saat yang bersamaan penambahan waktu untuk jabatan presiden. Tuhan tolong. Mereka beranggapan karena situasi ekonomi yang sedang tidak stabil, IKN yang belum selesai dalam pembangunannya, maupun ancaman 2024 penuh dengan goncangan, sehingga perlu ada penundaan pemilu dan artinya perpanjangan jabatan presiden. Kalau ini yang terbaik buat bangsa negara kami, ya Kristus nyatakanlah kehendak-Mu dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara yang konstitusional, bukan sesuai dengan apa yang politisi kehendaki. Karena kalau politisi hanya untuk kepentingan sendiri, tapi ini apa yang menurut kehendak Tuhan yang terbaik. Nyatakanlah buat bangsa negara kami. Tetapi ada juga yang berwacana bahwa pemilu harus berlangsung tepat di 2024. Kalau ini yang terbaik juga menurut pemandangan Tuhan, Tuhan juga yang laksanakan, sehingga tidak ada penundaan. Tuhan tolong, hanya yang terbaik yang boleh jadi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang online maupun yang sudah onsite, Tuhan bela untuk menyatakan kemuliaan-Mu.
gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, setiap kami yang menerima firman, bimbing kami untuk makin mengasihi Tuhan dan hidup dalam jalan-Mu. Kami yang ada di Jakarta, kami secara khusus berdoa. Karena beberapa hari lagi, kota Jakarta akan dirgahayu. Akan ada pada ulang tahunnya. Tuhan, biar Jakarta tetap aman. Jakarta tetap damai. Tidak ada lagi kerusuhan di Jakarta. Ya Kristus, tolonglah. Gubernurnya kami doakan. Wali kotanya kami doakan. Kapoldanya kami doakan. Pangdamnya kami doakan. Pemimpin-pemimpin di kota Jakarta dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami semua, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dimanapun kami ada, kami memancarkan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama katakan amin. Woo, haleluya, yeah. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ini saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, saudara-saudara yang mau memberikan korban syukur, korban rutin gereja, atau korban misi, korban penginjilan, pastikan kita berikan yang terbaik. Karena Allah kita selalu layak untuk menerima yang terbaik. Betul, persembahan tidak diwajibkan. Karena dasar persembahan ada dua. Satu sukacita, dua sukarela. Mari kita beri yang terbaik. Bapak, terima kasih. Betul, tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan. Kami memberi secara dewasa. Melalui transfer bank, melalui scan QR maupun platform-platform yang ada untuk kami memberi. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik. Tuhan berkati. Karena kami memberi bukan supaya diberkati, tapi justru karena kami sadar berkat Tuhan sudah luar biasa. Kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami mau bawa persembahan kami dengan sukacita. Dan kami tahu persis ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan menjauhkan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, dan belalang pelompat. Diperintahkan berkat yang luar biasa sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Kami siap memberi yang terbaik. Dan pada saat yang bersamaan kami ucapkan berkat sehingga yang mengelola persembahan ini diberikan hikmat akal budi untuk mengarahkan persembahan ini pada jiwa-jiwa yang diselamatkan, kerajaan Allah yang diluaskan, dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, yes. Saatnya kita memberi yang terbaik. Sebagian besar saudara sudah tahu caranya. Sudah gak ada kotak-kotak persembahan, gak ada kantong-kantong persembahan. Tetapi dengan scan QR atau dengan transfer bank, apapun platform yang sudah mampu, berikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersama dengan saudara memberi, ikuti ministry update, apa-apa yang terjadi seminggu kemarin. Dan church update, apa-apa yang terjadi seminggu ke depan, saudara. Dan jangan keluar dulu, tunggu saya kembali untuk doa berkat, doa penutup, doa pengutusan. Haleluya, selamat memberi. Memperkenalkan layanan baru dalam keluarga GBI Global Fellowship Center. Glow FC Apps telah tersedia di iOS dan Google Play Store. Download sekarang juga.
Kembali kami sampaikan laporan kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pagi, Gembala Jemaat bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Reinda Lumuendong melakukan perjalanan ke Kota Medan untuk melayani KKR ucapan syukur dan doa bersama keluarga besar Polrestabes Medan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 di tahun 2022 ini. KKR dilaksanakan di lapangan apel Polrestabes Medan yang dihadiri oleh keluarga besar Polrestabes Medan yang beragama Kristen. Dan KKR dibuka langsung oleh Kapolrestabes Medan, Bapak Kombes Polisi Valentino Alfa Tatareda. Shalom. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin Ibu, saya ikut Pak Kapolda kalau memberikan sambutan. Ada salam khas dari Sumatera Utara, Bapak, Pak Gilbert dan Mbak Sari. Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yahoo, Ahoy, tepuk tangan. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala karunia-Nya, karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan kita bangga bisa hadir bersama-sama dengan kita, Ibu Kapolda atau Ibu Rita Pancaputra dan juga hambanya Bapak Gilbert dan Mbak Sari Simorangkir. Tentunya sekali lagi ini adalah semua karena kemurahan Tuhan. Acara pada sore hari ini adalah dalam rangka menyambut HUT Polri yang ke-76 yang akan dilaksanakan atau kita rayakan pada tanggal 1 Juli. Tentunya kita yakin seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tentunya kita dalam mengamankan Provinsi Sumatera Utara dan juga khususnya Polrestabes Medan dan sekitarnya, Kota Medan dan sekitarnya, kita butuh pertolongan Tuhan karena kita tidak akan mampu menjaga tempat kita bertugas tanpa pertolongan Tuhan. Dangalani hagogoki boya merdalan dingoluko adunang hona dilambuki tungso boyang songonon. Kayaknya udah pada bisa ya semua. Boleh denger? Coba. Keren ya Kapolrestabes Medan ini, luar biasa. Lebih keras lagi, Hubere. Haleluya. Hodok pargogo di au Tuhan. Masalah adalah guru yang akan mengajar kita banyak hal. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masalah bukan musuh yang harus saya hindari, tapi masalah adalah guru yang akan mengajar saya banyak hal. Masalah membuat kita lebih sayang sama istri, lebih sayang sama suami, lebih belajar menghormatinya. Betul, suami kita bukan malaikat, Bu, tapi dia juga bukan setan, Bu. Pak, istrimu bukan malaikat,
Tapi dia juga bukan setan yang selalu salah. Ingatlah, kalau engkau menjumpai kesalahan pada suamimu, ingat, ya saya juga banyak salahnya. Kalau saya salah kan saya juga gak ingin ditekan, disakiti, dilukai, dibentak, dimaki. Berarti apa yang saya ingin istri saya perbuat, perbuatlah itu. Saya percaya, kalau kita mulai jadikan firman Tuhan prinsip kehidupan kita, mulai dari Polrestabes Medan ini akan menjadi polisi-polisi yang kuat bagi kemuliaan Tuhan. Karena mulai dari keluarga yang kuat akan lahir orang-orang hebat. Kegagalan bukan akhirnya segala-galanya. Amin. Justru di banyak kegagalan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus dan Silas dilempar ke dalam penjara. Karena sebuah tugas yang baik, dia mengabarkan Injil. Kadang-kala menurut kita kok nggak salah ya, tapi kok orang lain pangkatnya udah baik, saya ini masih dihambat. Ada orang yang sentimen sama saya. Cita-cita saya, doa saya cuma pengen sekolah gitu pendeta. Tapi masih terhambat, ada aja fitnah, ada aja kegagalan. Hari ini saya mau bilang buat saudara. Apa yang manusia rencanakan bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan sudah sediakan pasti akan berhasil dalam hidup saudara. Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Tuhan selalu benar. Tuhan izinkan ini pasti ada maksud Tuhan. Ibu, jangan pernah berpikir kau salah menikah. Suamimu itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Dia bukan malaikat, Bu. Dia ada kekurangannya, tapi dia suami yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu. Pak, istrimu bukan malaikat, dia banyak kekurangannya, tapi itu istri yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Sejauh kau bisa bersyukur, semuanya baik. Jemaat yang aku banggakan dalam Kristus, kadang-kala engkau hanya terlalu sombong, engkau terlalu jauh dari Tuhan, engkau terlalu cepat emosi, engkau terlalu cepat memaksakan kehendak, engkau udah salah ngotot dan gak pernah mau menyadari kekuranganmu. Engkau selalu lihat suamiku salah, istriku salah, mertuaku salah, iparku salah, pimpinanku salah, bawahanku salah. Kapan kita berkata, Tuhan benar, saya yang perlu berubah? Setelah pelaksanaan KKR ucapan syukur dan doa bersama keluarga besar Polrestabes Medan, Gembala Jemaat langsung meninggalkan kota Medan dengan melakukan perjalanan darat menuju Dolok Sanggul, yaitu sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Datang Pak Gubernur dan Ibu dan semua tim yang dari Medan ini ya, dari Jakarta ke Medan, sangat senang pada acara hari ini. Kalau kita memang Humbang ini boleh tidak kasih Tuhan, biar terjadi pemulihan, pertobatan, karena Tuhan berkenan atas semua acara akan dilakukan dan Tuhan hadir membawa kedamaian dan sukacita. Izinkanlah kami dari pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyerahkan plakat. Jadi ketika melihat plakatnya boleh tetap ingat Humbang Hasundutan, bahkan terus mendukung pemerintah dan masyarakat Humbang Hasundutan di dalam doanya. Selanjutnya untuk semakin hangat untuk serangkaian acara yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta di Humbang Hasundutan, izinkanlah kami untuk memakaikan jaket kain khas dari Humbang Hasundutan, namanya adalah Humbang Siburi. Dan selanjutnya adalah kain khas dari Tanah Batak. Selamat datang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami bersyukur atas kesempatan yang luar biasa dan bersama pemerintah Kabupaten Hasundutan menyampaikan ulus ciri khas orang Batak.
saat disuruh, saat berkebaktian. Ini kita menunggu saat mati pengabdian. Masih ada selanjutnya. Yes, haleluya. Melayani, melayani, melayani. Itulah kebanggaan kita dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita ada pada akhir ibadah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bahwa kalau gerejamu tetap bisa jadi berkat di mana-mana tempat. Terima kasih kalau firman-Mu sudah membakar kami. Untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun kami berada. Dan kami percaya bukan hanya kami diberkati. Tetapi kami beribadah di rumah, maka rumah kami juga diberkati. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Karena janji Tuhan jelas, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Tuntun kami, supaya suara Roh Kudus tetap menuntun kami untuk berada di jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Kristus yang menyala buat dunia ini. Membawa damai, menyatakan kasih, dan menghadirkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, gak akan jadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Dimanapun kita ada, pastikan kita membawa damai, pastikan kita menghadirkan kasih, pastikan kita mengabarkan Injil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pastikan dimanapun kita ada, kita berani menghadapi kehidupan ini. Dan kita ingat kegagalan bukan akhir. Karena bersama Yesus, Dia merubah kutuk menjadi berkat. Dia merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Saya Gilbert Lumoindong, sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, bersama pemuji-pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang diurapi Tuhan, mengingatkan buat saudara, tetap maju, tetap semangat, jangan takut. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Haleluya.